Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Bab 7. Risalah tentang prinsip pengetahuan manusia. George Berkeley, 1685-1753. Siapa bilang kalau filsafat itu hanyalah disiplin ilmu yang dipelajari di bangku kuliah tanpa dasar penelitian ilmiah? Berikut adalah penelitian yang dapat Anda lakukan sendiri di rumah saat ini untuk membuktikan tesis filsafat tentang adanya pembedaan antara penampakan dan realitas. Pusatkan tatapan Anda terhadap beberapa objek di depan Anda, kemudian gunakan jari Anda untuk menyentil dengan agak keras mata Anda, sehingga yang Anda lihat menjadi berlipat. Apakah yang baru saja menjadi berlipat itu? Anda dapat mengatakan bahwa sungguh tidak masuk akal bahwa tindakan menyentil mata Anda itu membuat objek fisik yang Anda lihat menjadi berlipat untuk sementara waktu. Atau Anda juga dapat mengatakan bahwa objek tersebut tidak senyatanya menjadi berlipat. Apa yang menjadi berlipat adalah penampakan di dalam kepala Anda. Realitas di luar sana tetap tidak berubah. Jika Anda mau turut dalam pembedaan ini, Anda dapat mulai dengan ingin tahu tentang hubungan antara representasi mental Anda dan objek-objek di dunia. Apa yang langsung atau berhubungan dengan kita, objek-objek pemahaman manusiawi seperti yang akan diungkapkan Luke atau gambaran-gambaran mental. Melalui gambaran-gambaran mental kita, kemudian kita secara tidak langsung hanya sadar akan benda-benda di dunia. Kesadaran ini tidak menggunakan cara pembalikan pikiran skeptis untuk bertanya bagaimana kita tahu bahwa representasi mental kita sungguh-sungguh menampilkan benda-benda di dunia. Ketika saya melihat sebuah kubis, yang langsung saya sadari adalah suatu gambaran mental. Bagaimana saya sungguh tahu bahwa gambaran mental saya itu sungguh menampilkan kubis yang sesungguhnya? Sesuatu yang ada di luar sana, saya tidak dapat keluar dari pikiran saya dan membandingkan antara gambaran dan kubis itu sendiri. Semua yang berhubungan dengan saya adalah gambaran-gambaran. Anda dapat sedikit lebih jauh berpikir dan mempertanyakan bagaimana seseorang mungkin dapat tahu bahwa yang di luar sana itu adalah kubis yang sesungguhnya. Anda banyak macam jawaban terhadap model skeptis tersebut, tetapi yang barangkali paling menakjubkan adalah pandangan dari Berkeley tentang prinsip-prinsip pengetahuan manusiawi. Berkeley tidak memberi tempat bagi pemikiran skeptis seperti itu, karena hubungan antara gambar-gambar mental kita dan suatu benda fisik di luar pikiran kita tidak perlu dipertanyakan. Sebenarnya Berkeley berpendapat bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah pikiran-pikiran dan ide-ide. Dalam argumennya terhadap pernyataan ini, Berkeley membuat dua hal. Pertama, ia ingin menyangkal pandangan skeptisisme dan membela pandangan umum. Dalam pandangannya, skeptisisme terhadap objek-objek eksternal menjadi mungkin karena kita membuat distingsi antara sifat-sifat yang dialami dari objek-objek dan objek-objek itu sendiri. Kemandirian pengalaman. Ketika para filsuf setuju dengan pandangan bahwa ada beberapa material substratum, beberapa hal yang kita tahu bukan apa yang menyanggah pengalaman-pengalaman kita. Berkeley berpendapat bahwa kebingungan-kebingungan yang terjadi hanya akan membimbing ke arah skeptisisme. Kita menimbulkan debu dan kemudian kita mengeluh kita tidak dapat melihatnya. Berkeley berharap mengembalikan kita pada pikiran yang jernih dengan mengeliminasi beberapa debu. Katakanlah pengertian substansi fisik sesuatu. Kedua,
Berkeley menanggapi materialisme dan ateisme yang ia yakini melekat di dalamnya dengan menempatkan Allah bukan sesuatu sebagai pusat segala sesuatu. Berkeley dalam pengertian tertentu sedang membuat agama dan moralitas menjadi mungkin kembali. Buku itu sendiri sangat diabaikan orang selama masa hidup Berkeley. Banyak orang yang sungguh membaca buku itu beranggapan bahwa buku itu merupakan salah satu contoh sikap spekulatif filosofis yang sungguh berlebihan. Dr. Samuel Johnson menurut kata orang menertawakan dirinya sendiri dan orang lain dengan menendang sebuah batu dan mengatakan, "Karena itu aku menolaknya." Berkeley mencoba lagi dengan Three Dialogues Between Hylas and Philonous yang dengan sabar membimbing pembaca melalui argumen-argumen dalam bentuk dialognya yang berkaitan dengan keberatan paling kelihatan terhadap cara pandang itu. Buku ini juga dilihat sekilas pada hari ulang tahun Berkeley. Kedua buku tersebut, meski demikian, memiliki banyak unsur baik. Berkeley bukanlah siapa-siapa apabila ia bukan seorang penulis yang menulis dengan jelas dan menarik hati. Prinsip-prinsip itu sungguh disusun dengan baik dan mudah untuk diikuti. Argumen pokok dari buku itu hanya muncul dalam ke-6 paragraf pertama dengan prinsip-prinsip tersisa yang awalnya ditunjukkan untuk berhubungan dengan keberatan-keberatan dan untuk mengklarifikasi argumen-argumennya. Argumentasi terhadap idealisme. Berkeley mulai dengan sebuah pertimbangan tentang ide-ide abstrak dan kemudian menawarkan 3 pernyataan sederhana tentang ide-ide dan pikiran-pikiran. Kesimpulan yang secepatnya mengikuti adalah kebenaran dari idealisme subjektif atau pandangan bahwa yang ada dalam dirinya sendiri hanyalah pikiran-pikiran dan ide-ide. Ia kemudian menghadapi keberatan terhadap posisinya dan memberikan beberapa argumen menarik tentang eksistensial law, hakikat dari penerimaan dan ilmu pengetahuan, serta imoralitas jiwa. Kita akan memperhatikan beberapa hal tersebut berikut ini. Pernyataan sederhana Berkeley yang pertama adalah seperti berikut. Objek-objek dari pengetahuan manusiawi adalah ide-ide. Menurut pandangan Berkeley, ide-ide tersebut ada 3 macam, yaitu ide yang tercetak dalam pikiran melalui pengalaman sensorik, ide-ide yang terbentuk dengan memperlihatkan hasrat dan kerja-kerja pikiran, dan ide-ide yang diingat oleh memori atau imajinasi. Pernyataan sederhana kedua adalah seperti berikut. Sebagai tambahan bagi ide-ide, ada juga sesuatu sedemikian tahu atau memahami ide-ide itu dan melaksanakan bermacam-macam kerja seperti menginginkan, mengimajinasikan, mengingat tentang ide-ide itu. Dengan memahami gagasan ini, yang aktif adalah yang saya sebut pikiran, roh, jiwa, atau saya sendiri. Pikiran-pikiran dengan kata lain adalah yang memahami ide-ide. Pernyataan sederhana ketiga adalah seperti berikut. Eksistensi dari sebuah ide tercapai karena dipahami. Pentinglah untuk berhenti sejenak pada pernyataan ketiga. Ide-ide hanya dapat ada dalam sebuah pikiran yang memahaminya. Kopi saya punya bau tertentu, rasa yang pahit, warna yang coklat, agak hangat, dan sebagainya. Bebauan tidak dapat ada bila tidak dihirup baunya. Rasa tidak akan ada bila tidak dirasakan. Warna-warna harus dilihat, dan hangat adalah sesuatu yang hanya ada bila dirasakan. Bau, rasa, dan yang lain membutuhkan yang dapat menghirup bau dan merasakan, yakni pikiran-pikiran untuk memahami. Karena ide-ide seperti yang ditekankan Berkeley, persepsi.
adalah karena dipahami. Keberadaan mereka tergantung sungguh pada yang dapat memahaminya.